dengan Dia Didi. Kali ini saya akan memasak bersama Medina, Inspiring Indonesia. Nah, sebentar lagi kan mau 17-an nih Bunda. Kali ini saya akan membagikan menu tumpeng mini sederhana dengan lauk yang enak, tapi mudah membuatnya. Yuk kita mulai masak. Untuk bahan tumpengnya udah aku siapin sebelumnya. Ini ada nasi putih yang gurih, nasi gurih dari nasi putih biasa yang dimasak dengan santan. Kemudian ada nasi merah. Nasi merahnya aku pakai nasi beras merah. Nah, untuk bahan-bahannya tumpengnya udah siap. Untuk lauk-lauknya nanti ada beberapa variasi. Yang pertama aku mau masak ayam bakar bumbu rempah. Ini bumbu-bumbunya udah aku siapin. Tapi lupa ayamnya masih di kulkas. Oke, aku ambil dulu ya. Nah, untuk ayamnya saya simpan di wadah Frosta dari Medina yang sangat bagus untuk menyimpan bahan-bahan mentah seperti ayam seperti ini. Jadi lebih fresh dan lebih awet ketika kita simpan di kulkas. Sudah aku siapin bumbu-bumbunya. Ada 2 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 6 butir bawang merah, kemudian setengah sendok teh ketumbar, setengah sendok teh merica butiran, dan 1/4 sendok teh jintan. Jadi nanti ayam bakarnya spesial karena bumbunya lengkap. Oke, selanjutnya bumbu-bumbu ini akan kita haluskan dulu, nanti kita tumis dan kita masak bersama ayamnya. Nah, dengan kita haluskan bumbu-bumbu yang butiran kecil, ketumbar, merica butiran, dan jintan tadi, baru kita masukkan kemiri, bawang merah, dan bawang putih, akan lebih mudah menghaluskan bumbu-bumbu dengan ulekan. Oke, bumbunya sudah halus seperti ini. Jadi nanti setelah halus akan kita tumis dan kita masukkan ayamnya. Kita akan menumis bumbu ayam tadi. Kita tuang sedikit minyak, kira-kira 2 sendok makan saja. Nah, selanjutnya kita akan masukkan bumbu ke dalam minyak yang sudah panas nih, sudah agak panas. Oke, nah, langsung kita tumis. Untuk menumis bumbu menu tradisional Indonesia, itu kita harus menumis hingga benar-benar matang ya Bunda, agar tidak langu aroma masakannya. Kalau kurang matang, biasanya nanti agak kentara langu rempah-rempahnya. Nah, seperti ini kita tumis terus hingga benar-benar matang dan harum. Kita tinggal masukkan ayamnya. Oke, ayam yang kita butuhkan sekitar 8 buah paha ayam. Kita masukkan satu persatu. Ya. Oke, kita masukkan ayamnya. Ayamnya boleh bagian apa aja kok Bunda. Cuman karena Yuda sukanya ayam paha, jadi saya memakai paha, sekitar 8 buah paha. Oke, kita masukkan semuanya ayamnya. Ini kita taruh dulu. Lalu kita masukkan air sekitar 600 ml air biasa. Oke, kita aduk dulu agar ayamnya terendam semuanya. Nah, selanjutnya kita akan masukkan bumbu. Untuk bumbu ayam bakar rempah ini bumbunya sangat sederhana. Garam kita masukkan setengah sendok teh dulu. Kemudian gula pasir juga sekitar setengah sendok saja. Nanti bisa kita tambah kalau sudah matang. Oke, selanjutnya bumbu utama dari ayam bakar bumbu rempah ini adalah kecap manis. Karena ini ayam bakar khas Jawa, jadi cita rasanya harus manis dan gurih. Kita masukkan sekitar 2 sendok makan saja. Nanti bisa kita tambah kalau sudah matang, hampir matang, kita koreksi rasanya. Jadi kita tinggal tutup saja dan masak kira-kira setengah jam. Nanti bumbu-bumbu akan mengental dan tinggal kita bakar. Sepertinya ayamnya sudah mengental. Kita buka dulu ya Bunda. Nah, seperti ini. Setelah bersabar menunggu 30 menit, ayamnya jadi mengecil ya. Iya, memang karena dimasak lama dan bumbu-bumbu meresap jadi sedikit mengecil. Tinggal nanti kita panggang. Kita aduk sebentar sekitar 5 menit agar bumbu-bumbu benar-benar kental dan menyelimuti ayamnya. Kuahnya sudah habis.
dan bumbu-bumbu sudah mengental menyelimuti ayam. Selanjutnya ayam tadi sudah matang dan bumbu-bumbunya sudah meresap. Kita panaskan pan anti lengket, kita oles saja sedikit minyak, lalu kita masukkan ayamnya. Kita panggang sebentar saja Bunda, karena sudah matang sebenarnya ini. Tinggal kita mengkaramelkan bumbu-bumbunya saja. Seperti ini. Kita masukkan satu persatu. Wah, harum sekali aromanya. Oke, jangan lupa kita bolak-balik agar matang merata. Oke, sudah siap semua. Ini panggangan pertama, ini yang kedua. Jadi saya matikan dulu api. Lalu kita plating semuanya ke dalam Medina Serve and Dining. Oke, seperti ini. Tinggal kita sajikan dengan sambal. Tapi karena nanti akan kita sajikan dengan untuk lauk tumpengnya, nanti akan kita hias di tumpengnya nanti menyusul. Ini ayam bakar bumbu rempahnya sudah siap. Untuk menu yang kedua, untuk lauk nasi tumpeng merah putih kita kali ini adalah kering kentang Mustafa. Bahan pertama adalah kentang yang saya simpan di wadah Frosta Medina. Jadi kentangnya tetap fresh. Lalu kita iris kecil-kecil panjang. Belum kita goreng hingga kering dan kita bumbuin dengan bumbu sedikit pedas manis. Oke, kita kupas semua kentangnya terlebih dahulu Bunda. Sebagian kentang sudah saya iris. Sambil menunggu nanti mengiris yang lain, saya akan goreng dulu ya Bunda. Nah, sebelum kita goreng, kentangnya kita rendam di sedikit garam, di 1 sendok teh aja, biar ada rasa-rasa gurihnya udah terasa gurih. Sambil fungsinya kita akan mengeluarkan getah dari kentangnya tadi, kita remas-remas di air garam. Jadi biar hasilnya bisa kriuk dan renyah kentang gorengnya. Oke, sambil menunggu minyak panas, saya akan remas-remas bentar di air garam ini untuk mengeluarkan getah dari kentangnya. Lalu nanti saya tiriskan dan digoreng. Harum kentangnya dan lihat Bunda, langsung terpisah-pisah, tidak menggumpal karena sesuai tip yang aku kasih tadi, diiris kecil-kecil seperti korek api, jangan diserut ya jika membuat kering kentang Mustafa seperti ini. Oke, selanjutnya kita tinggal tunggu hingga sedikit mengering lagi agar awet renyah ketika sudah dingin ya. Oke, ini sudah kering, kuning keemasan seperti ini Bunda. Lalu kita angkat dan kita goreng lagi sisanya. Oke, sudah selesai semua. Tugas saya menggoreng kentangnya Bunda. Dan kita taruh di wadah Medina lagi seperti ini. Wah, cantik sekali warnanya. Nah, ini dia bahan untuk kering Mustafanya. Sekarang kita tinggal membumbuin dengan cabai, bawang, dan sedikit gula garam. Oke. Ya. Cabai kita iris semua seperti ini. Ini saya agak banyakin cabenya biar lebih pedas gurih. Sekarang bawang kita iris tipis juga seperti ini. Aku lagi menggoreng bumbunya, bawang merah, bawang putih, dan juga cabai yang sudah diiris tadi. Digoreng juga hingga kering Bunda. Jadi nanti ketika kita simpan di dalam toples itu akan awet. Jadi nggak mudah melempem keringnya. Oke, kita tunggu hingga kering semuanya. Sudah kering, bumbu-bumbunya seperti ini, kita angkat Bunda. Nah, nanti lalu kita tumis bersama, kita aduk-aduk sih karena ini udah matang, nggak perlu ditumis lagi ya. Oke, selanjutnya bumbu sudah siap, kentang sudah siap. Tinggal kita campur semuanya bersama sedikit gula, garam, dan bisa ditambah kaldu jamur atau kaldu ayam sedikit untuk perasa. Nah, nanti yang bumbu utama adalah kita memakai gula pasir agar ada rasa manis dan gurih dari kentangnya. Oke, selanjutnya kita masukkan air dulu sedikit, sekitar 50 ml saja. Nanti untuk menghancurkan gulanya Bunda. Lalu kita masukkan gula, ini sesuai selera. Kita masukkan dulu kira-kira 2 sendok makan.
Kemudian kita tambahkan sedikit penyedap, bisa kaldu jamur, kaldu ayam, agar lebih gurih rasanya. Nah, seperti ini. Kita aduk terus hingga berambut atau berbusa seperti ini. Nah, ini udah kental sekali seperti ini. Lalu kita masukkan bawang-bawang tadi biar tambah sedap rasanya. Nah, aduk lagi seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan kentangnya, lalu kita aduk dengan cepat ya. Kita masukkan secukupnya dulu. Nah, kita aduk cepat seperti ini agar bumbu-bumbu meresap dan tercampur rata. Oke, sudah siap kering kentang Mustofanya. Ini kita memakai gula pasir tadi agar warnanya tetap cantik kekuningan seperti ini. Ini sudah tercampur rata bumbu-bumbunya. Kita matikan api. Selanjutnya kita tinggal plating di Medina Serve and Dining. Taruh sini aja biar gampang. Oke. Oke, menu pendamping tumpeng merah putih kita selanjutnya adalah rempah udang. Kalau biasanya kan Bunda selalu bikin bergedel untuk tumpeng ya. Nah, kali ini biar beda, kita kasih menu yang spesial, rempah udang terbuat dari kelapa yang agak muda, kemudian udang nanti kita haluskan, kemudian bumbu-bumbunya nanti ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, ketumbar, kunyit, dan daun jeruk biar aromanya harum. Bumbu-bumbu nanti kita haluskan, kemudian kita campur semua bahan, lalu kita bentuk seperti berkedel, kemudian kita goreng hingga kering. Oke, selanjutnya bumbu-bumbunya kita haluskan terlebih dahulu. Ketumbar, semuanya kita masukkan, lalu kita haluskan. Kita masukkan udang sekitar 50 gram aja, nggak usah semua. Nah, seperti ini udangnya kita agak haluskan. Nggak halus juga nggak apa-apa, yang penting ada yang udah halus juga tadi kan, campur. Udang ini fungsinya juga sebagai penyedap alami dari rempah ini, selain menambah nilai gizi juga. Oke, selanjutnya kita masukkan kelapa yang sudah kita parut. Ini kelapa muda ya Bunda, 1 butir kelapa muda. Jadi kalau beli di pasar yang masih lemes, yang biasa untuk botok, itu enak sekali kalau dibuat rempah seperti ini. Selanjutnya kita akan masukkan telur. Tadi lupa saya nyebutin telur ya, 2 butir telur. Nah, selanjutnya kita tambahkan, tadi udah garam sedikit, sekarang kita sedikit gula ya. Selanjutnya kita aduk dulu telur sama semua bahan-bahan, lalu kita nanti bentuk dengan tangan. Adonan sudah siap seperti ini, lalu kita bentuk dengan tangan seperti ini Bunda, agar nanti ketika kita goreng itu tidak hancur. Biasanya kan banyak yang ini kesulitan menggoreng bergetel atau rempah seperti ini. Sebenarnya tinggal kita padat-padatkan sambil kita angkat di tangan seperti ini. Nanti ketika kita goreng tidak akan hancur. Ya, kita bulat-bulatkan pipi seperti bergedel bentuknya sampai adonan halus dulu. Nanti kemudian baru kita goreng. Oke, kita masukkan ke wajan, jangan terlalu banyak agar tidak hancur. Jadi minyak agak banyak, jadi terendam. Nah, 1 kali goreng saya cukup masukkan sekitar 7 rempah udangnya. Oke, selanjutnya nggak usah dibolak-balik, nanti akan kering dengan sendirinya. Oke, ini sudah kecoklatan dan warnanya sudah cantik. Ini sudah matang juga. Kita angkat semuanya dulu. Wah, warnanya tetap cantik, sempurna. Selanjutnya tinggal kita plating. Kita tunggu sedikit dingin dulu. Kita plating di Medina Serve and Dining Series. Oke, menu selanjutnya, ini menu terakhir, kita bikin telur pindang yang warnanya coklat dan rasanya gurih sedikit manis. Ini adalah telur yang biasa untuk pelengkap
pelengkap nasi tumpeng. Bahan-bahannya telur sekitar 9 butir atau 10, kemudian air sekitar 800 ml, kemudian bumbunya nanti simpel, cuma kulit bawang merah, kemudian daun salam dan teh celup. Oke, selanjutnya kita tuang air terlebih dahulu. Lalu kita masukkan aja semua bahan dan bumbunya. Teh, daun bawang. Daun bawang ini kok daun bawang sih? Kulit bawang yang bagian dalam nih sebelumnya dicuci terlebih dahulu ya. Kemudian telur kita masukin semua seperti ini. Selanjutnya tinggal kita aduk rata sebentar agar bumbu tercampur. Nah, nanti tinggal kita tutup, lalu kita tunggu hingga 1 jam atau lebih. Pokoknya tapi apinya harus kecil, Bunda. Wah, sudah harum telur pindangnya. Ayo kita buka, Bunda, kita lihat hasilnya. Wah, cantik. Kita tiriskan terlebih dahulu telurnya sebelum plating, dan juga untuk menyingkirkan bumbu-bumbunya seperti kulit bawang merah tadi yang menempel, biar cantik ketika disajikan. Nah, seperti ini. Wow, warnanya seperti apa ya? Mengkilap. Cantik sekali. Telur pindang seperti ini sangat cocok disajikan untuk nasi tumpeng. Tinggal kita plating di wadah Medina yang cantik ini. Nah, seperti ini. Oke, kita matikan api dulu. Kita garnish secukupnya. Oke, selanjutnya kita sedikit kasih merah biar cantik warnanya. Oke, tinggal menu terakhir kita, Bunda, untuk pelengkap nasi tumpeng merah putih kita kali ini. Nah, udah siap. Aku udah siapin semua bahan-bahannya, bumbunya semua udah siap. Bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian ada udang tadi sisa bikin rempah, kita masukin aja sayang ya. Kemudian lengkuas, daun salam, nah sama buncis yang udah kita potong serong agar lebih cantik dan mudah matang. Kita tumis aja cepat bumbu-bumbunya. Ini udah minyak udah saya panaskan, kita masukkan. Kita tumis bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian kita aduk hingga harum. Oke, selanjutnya tinggal kita masukkan udang. Bumbunya sudah matang, kita masukkan udang, daun salam, lalu kita aduk sebentar hingga berubah warna udangnya. Selanjutnya kita masukkan, nah seperti ini, menumis bumbu agak sedikit kecoklatan seperti ini nggak apa-apa, itu harum nanti tumisannya. Kita masukkan air. Selanjutnya kita masukkan buncisnya. Aduk. Kita masukkan bumbu-bumbunya. Saus tiram sedikit saja karena saus tiram ini juga asin, jangan terlalu banyak ya Bunda. Kemudian gula ini harus untuk penyedap alami, untuk balancing rasa gurihnya. Oke, selanjutnya kita aduk. Jadi ini tumisan yang kita rasanya ringan, gurih, sedikit manis, ada sedikit. Kita tutup. Ya. Nah, tutup api besar, udah nggak nyampe 5 menit udah matang tumisan kita. Oke, nah seperti ini sudah matang. Cepat saja menumis buncisnya, warnanya masih cantik, tapi rasanya keras-keras gurih kecepatan. Ini sudah matang, tumis buncis kita kali ini membuatnya sangat cepat sekali. Tapi ini juga untuk kombinasi lauk yang bagus untuk nasi tumpeng merah putih kita kali ini, karena tadi kita udah masak beberapa lauk, harus ada sayurnya juga ya. Nah, tinggal kita plating saja. Nah, jadi seperti ini, kalau kita menumis buncisnya dengan cepat, maka warnanya juga tetap akan cantik hijau, tapi udah matang, keras-keras, renyah sekali.
merah putih perjuangan kali ini. Bikinnya juga penuh perjuangan Bunda, namun hasilnya sangat memuaskan untuk acara di rumah atau acara khusus lainnya. Untuk masak kita hari ini, aku memakai semua produk dari Medina, Inspiring Indonesia. Medina ini sangat aman digunakan karena sudah lulus standar FDA Material Approved dan juga lolos sertifikasi halal. Dan juga ada garansi seumur hidup loh, jadi sangat nyaman kita gunakan sehari-hari. Oke, demikian resep yang aku bagikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk bunda-bunda semua dan selamat mencoba.